Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Saudara kaum muslimin jamaah rahmat dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah izin dan rahmat Allah menyebabkan kita kembali berkumpul dan membahas terkait dengan masalah agama sebagai muhasabah, evaluasi bagi diri kita agar kita tetap berjalan pada prosedur yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Semoga salawat terus menerus teriring kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan insya Allah sampai kepada kita. Maka kita kali ini teman-teman dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sangat menarik, yaitu tentang kita pasti mati. Kalau kita berbicara terkait dengan masalah kematian, maka sudah banyak saudara yang dirahmati dan dimuliakan Allah, teman-teman, ayah bunda, para muhsinin yang sama berbahagia, kita temui dan kita lihat secara kasat mata kita. Kita hadapi, kita ketahui, mungkin dari kalangan adik kita, mungkin dari kalangan kakak kita, mungkin dari kalangan orang tua kita, baik yang laki-laki maupun perempuan, kakek kita maupun sahabat daripada kita, paman kita, semuanya barangkali mungkin yang kita nonton ini sudah menyaksikan hal tersebut. Maka kenapa tadi kita sebutkan bahwa kita pasti mati? Karena kondisi yang kita lihat dan kita alami secara bersama-sama. Allah Subhanahu wa taala menegur kita dengan firman-Nya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Apabila kematian itu telah datang pada diri kita, menghampiri kita semua, maka tidak ada satupun manusia yang ada di permukaan buminya Allah ini menolak dengan cara memajukan ataupun memundurkan kematian itu. Olehnya itu, apa yang dipesan Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita bisa menghadapi kematian dengan penuh keridhaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan ketegasan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, tingkatkan kualitas takwamu kepada Allah. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kamu mati sebelum kamu benar-benar mengumpulkan amal kebaikan yang banyak, sebelum kamu benar-benar bermanfaat untuk orang banyak, sebelum kamu menjadi manusia yang tampil memiliki persiapan untuk dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah pun menegur kita dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidup dan mati kita, tiada lain dan tiada bukan ahsanu amala, hanya untuk mau melihat siapa di antara kita yang paling baik amalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita sombong, janganlah kita membanggakan diri kita dengan berbagai fasilitas yang kita miliki. Ketika kita mempunyai Alphard, ketika kita mempunyai rumah mewah, ketika kita mempunyai apartemen, ketika kita mempunyai usaha yang begitu banyak, saham-saham yang begitu banyak kita miliki, kasat mata orang melihat kita bahagia. Namun sesungguhnya ketika semua yang kita miliki itu membuat kita jauh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disebut dalam ajaran agama kita istidraj. Ingat, apa itu istidraj? Allah berikan fasilitas yang banyak kepada seorang hambanya, namun fasilitas itu membuat dia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke pokok pembahasan kita, yaitu kita pasti mati. Maka apa yang harus kita siapkan? Tadi kita sudah sebutkan di antaranya, Allah memerintahkan kita untuk mengumpulkan amal-amal soleh. Allah memerintahkan kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah pun memerintahkan kita untuk meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah paham begitu banyak ayat Al-Qur'an yang kita dengarkan. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, man amila salihan, siapa di antara kalian yang berbuat baik di masa kehidupannya yang Allah berikan pada dirinya tatkala dia masih hidup di dunia, min dzakarin au untha, baik dari kalangan laki-laki maupun kalangan perempuan, wa huwa mu'min, mereka tetap meningkatkan kualitas kapabilitas iman dan takwa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka mereka akan diberikan kebahagiaan yang sempurna fid dunya wal akhirah. Di dunia mereka dapatkan, apalagi ketika mereka kembali menghadap Allah, Allah mempersilahkan mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita fokuskan untuk memperbaiki akhlak kita, memperbaiki sikap kita, memperbaiki lisan kita, menjaga mata kita, menjaga hidung kita, menjaga telinga kita, menjaga tangan kita, menjaga kaki kita, menjaga seluruh tubuh kita daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah memberikan gambaran kepada kita, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan yang dikerjakan seorang hamba ketika dia masih hidup di dunia, dia kembali menghadap Allah, Allah berikan balasan dengan kebaikan. Keburukan yang dikerjakan seorang hamba, dia kembali kepada Allah dengan keburukan yang dia bawa, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas keburukan dari keburukan yang dia bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, saudara yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita sia-siakan kehidupan kita ini dengan sesuatu yang menyebabkan kita lemah, lelah, letih, lesu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, sesungguhnya kita pasti mati. Maka persiapkanlah diri kita dengan amal-amal yang baik. Persiapkanlah diri kita dengan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan selalu senantiasa mendekatkan diri kita pada majelis-majelis ilmunya Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu tatkala kematian datang mau menjemput diri kita, kita akan selalu senantiasa berada dalam nuansa kebaikan. Rasul memberikan keterangan yang begitu gamblang kepada diri kita, man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kita akan menjadi baik kehidupan kita di alam permukaan buminya Allah, sampai kita nanti wafat meninggalkan dunia ini, manakala kita paham terhadap agama, maka khairan, kebaikan, itu akan menghiasi perjalanan kehidupan kita. Saudara yang dirahmati dan dimuliakan Allah, teman-teman, para sahabat, kaum muslimin, muslimat, ayah bunda, para muhsinin, dermawan yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingatlah waktu terus berjalan. Allah tegaskan, wal asr, demi masa. Innal insana lafil khusr, sesungguhnya manusia ini benar-benar berada dalam kerugian. Illal ladina amanu wa amilus salihat, kecuali mereka yang beriman, mereka yang beramal saleh, wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, terus menerus bahu membahu kompak di antara sesamanya, nasihat menasihati untuk mentaati kebenaran, nasihat menasihati untuk sabar dalam melakukan perintah Allah, sabar menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita berharap kita termasuk ke dalam kelompok orang yang baru saja kita dengarkan, yaitu selalu senantiasa mau menjalankan perintah Allah dan selalu senantiasa pula menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah merahmati kita, semoga Allah memberkahi kita, semoga Allah meridhoi dan memberikan kekuatan kepada kita untuk taat ibadah kepada Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, jangan lupa kita pasti mati. Sekali lagi, jangan lupa kita pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Maka perbaikilah, hisab-hisablah diri kita di dunia sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala.
Perbaikilah amal-amal kebaikan kita agar kita menjadi orang-orang muflihun yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.